Ya, Bung Ropan. Ya. Pengalamannya mengajarkan bahwa dengan hasil yang kemarin kita dapatkan melawan Arab Saudi, tentunya juga pemain-pemain yang pernah bergabung, yang pernah ada di bawah SIN, pasti ingat dong, Bung Ropan ya. Pasti. Trik bagaimana, apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Anda melihat Arab Saudi seperti apa sekarang ini? Kalau melihat sekarang ya memang mungkin dari pergantian pemain ya agak berbeda sedikit, agak berbeda sedikit. Kecuali kalau yang bermain di Jakarta terakhir mereka punya striker Faris Albraikan yang ada di depan. Aldo Sari juga masih tetap yang ambil penalti yang gagal tuh di PAS di Jeddah. Masih ada. Jadi mungkin hanya 4-5 pemain mereka bisa ada pergantian, tapi sebagian besar masih dengan tim yang sama. Saya pikir pemain-pemain seperti Jai, Verdong, Sani semua tahu, sudah pernah memahami melihat cara mereka bermain. Cuma memang harus bisa melihat ketika mereka bermain di Piala Emas lawan Meksiko, lawan Amerika, lawan Makedonia, lawan Ceko itu memang harus dipantau, harus dilihat oleh Patrick Kluivert apa yang mereka harus lakukan dengan yang saat ini. Ya. Tapi pemain-pemain tentunya pasti masih mengingat yang sudah bermain dengan Arab 2 kali, tentunya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika lawan Arab. Karena kan nggak ada perbedaan jauh sebenarnya dengan cara bermain Arab, walaupun Arab bisa menahan Ceko, bisa mengalahkan Makedonia. Tetapi mereka tetap akan respect dengan kita karena kita tidak kalah dalam 2 pertandingan. Di Jeddah kita kalah dengan 2 pelatih berbeda, Mancini ke Herfrenard. Jadi saya pikir kita masih harus yakin, harus tetap optimis menghadapi Arab. Nah, mungkin JJ akan banyak bercerita bagaimana cara ketika lawan Arab kita bisa menang di Jakarta, cara apa yang harus dilakukan. Tadi sudah bilang kan mereka akan datang dengan keras, tapi kemudian bagaimana kira-kira skema yang ditampilkan, fullback kita harus naik gitu kan, untuk mendukung serangan dalam transisi bermain. Ini JJ akan lebih tahu kan, karena dia ada di lapangan. Dengan pola 3-4-3 bermain di Jeddah, itu terlihat sekali efektif untuk melawan Arab yang pressure-nya tadi bilang high block tadi. Itu gimana? Kalau kita saat bertahan memang sengaja mid low block kayak kita ya, sengaja. Dan kita kunci di situ, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kita incar. Dan kita kalau ambil bola pasti langsung serang balik dengan wingback yang cepat dan itu. Berjanji siapa di tengah yang mampu meredam waktu itu? Ada Tom, ada Ivar, Tom juga. Iya, Tom. 2 itu yang sangat baik kemarin juga. Dan Nathan di kiri juga, kemarin, dan kanan juga Sandy Walsh yang menyerang dengan agresif juga. Dan trik pertama apa yang coach selalu tegaskan kepada para pemain itu adalah cuman satu waktu itu. Di awal pertandingan harus benturan keras. Oh gitu. Karena kita bilang di sepak bola pun punya tempo dan irama juga gitu. Nah, si tim Saudi Arabia ini punya keunikan terhadap irama dan temponya. Kalau kita biarkan, mereka bakal main semau mereka. Bakal bagus banget mainnya. Bisa berkembang mereka bermainnya. Betul. Tapi bagaimana bisa diruntuhkan? Itu dengan benturan keras sebenarnya di awal. Itu yang dilakukan juga sebenarnya sama Meksiko kemarin, dan mereka bagus banget. Akhirnya balance mereka runtuh, tim Saudi, dan akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, saya kemarin nonton. Bung Lopan. Jadi Meksiko melakukan hal demikian, benturan dulu ke pemain-pemain. Nah, berarti pressure dengan fisik ya, berarti. Iya, betul. Betul. Ya, berarti memang modalnya pemain kita pada waktu itu memiliki fisik yang prima. Iya. Bagus, dan kita bisa membuat gol pertama di Jeddah kan itu bagus, sebelum ada gol dari Musaib Al-Juwair. Bagus kalau kita bisa bikin gol pertama, saya pikir itu satu hal yang sangat baik. Tapi apa yang JJ bilang memang bisa juga diterapkan ya untuk bertanding melawan Arab. Jadi kita main pertama, pemain tuh benturan dengan fisik yang kuat kan melawan mereka untuk meruntuhkan mereka punya ini aja ya. Kalau saya lihat memang sebenarnya paling susah itu membentuk mental tim sih sebenarnya. Itu yang menurut saya paling susah. Kan sekarang timnas Indonesia kan berantakan ya. Bakal tanggal 6 ada yang sampai, ada yang mungkin tanggal 5 gitu kan ya. Jadi ada yang istirahat, ada yang latihan, jadi bakal berantakan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, bagaimana PK bisa membentuk mental tim biar mereka itu bisa benturan keras, walaupun situasinya itu away dan banyak fans mereka gitu. Nah itu yang mungkin harus dibentuk, tapi ya mungkin caranya ya mungkin pelatih PK yang tahu. PK yang lebih tahu ya kan. Tentu yang berbeda dengan apa yang berbeda filosofinya. Tapi setidaknya pemain-pemain juga harus bisa tahu apa yang mereka alami yang sudah pernah menghadapi Arab. 2 kali pertandingan itu kita ball position memang
kalah. Ya kan? Ya. Dengan pola yang diterapkan oleh Coach Shin pada waktu itu dengan 3 back, memang sedikit bertahan dengan mengandalkan lebih menunggu kita kan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari FIFA Matchday kemarin, timnas kita memang kita pakai 4 back nih, Bung. Flat. Apakah akan juga sama menerapkan seperti yang Coach Shin lakukan, bertahan serangan balik? Karena kita main di sana nih, Bung. Iya. Saya pikir mungkin akan berbeda dengan PK. PK coba memilih dengan 4 back sekarang ini. Coba untuk meninggalkan dengan 3 back itu. Yang itu dia coba dalam 2 pertandingan FIFA Matchday. Melawan Taiwan dan melawan Lebanon. Dan dia mungkin merasa lebih percaya diri dengan pola demikian. Terserah. Cuma kalau dengan pola demikian berarti ada pengorbanan kalau bermain dengan 3 back kan biasanya kan Jai, Yassin Hapner dan Rido yang bermain. Nah sekarang kalau kemarin lihat dengan Lebanon ada Jai bersama dengan Kevin Dix. Di kanan ada Yakob kan, ada Dean James di kiri, ya coba Verdong naik ke gelandang menghadapi Gijo. Jadi ya itu resiko di situ. Karena sudah terbiasa kita bermain dengan 3 back kemudian 4 back harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau kita melihat juga apa yang dilakukan oleh PK setelah kalah di Sydney, kemudian PK kembali ke 3 back seperti yang ditampilkan oleh STI sebelumnya dan berhasil 6 poin di kandang. Ketika kita melawan Bahrain dan China. Kita kembali ke 3 back. Kembali ke 3 back karena di sana bermain kan Jai, Rido dan Yassin Hapner. 3 back itu dia pakai. Jadi dia nggak mau ambil risiko lagi untuk bermain-main dengan 4 back waktu pertama. Mungkin karena dia kaget dengan baru pertama, dia coba balik dengan pemain-pemain sudah firm, sudah merasa enak. Karena udah terbiasa ya dari putaran kedua masuk ke ketiga kan. Udah bermain dengan 3 back zaman SD 1 sehingga dia coba bermain 3 back dan ternyata clean sheet. Bagus, dapat 6 poin. Menang dan itu yang mendorong kita untuk bisa ada sampai di putaran keempat. Nah sekarang semua tergantung dari PK. PK mau ambil yang mana? Bermain dengan format yang dia tampilkan di FIFA Matchday dengan 4, ya sesuai dengan keinginan dia, atau bermain dengan menunggu. Karena 2 pertandingan melawan Arab Saudi, itu dengan cara 3-4-3-nya STY saat itu. Dan kita tidak kalah. Oke? Nah sekarang dia akan melihat bahwa apakah dia kembali dengan 3-4-3 atau dengan 4 back. Berarti kalau 4 back akan bermain coba dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1, terserah lah pengembangan di lapangan kan. Tergantung kepercayaan dari seorang PK untuk melihat. Karena dia sebagai pelatih, tentunya kan dia yang bertanggung jawab. Dia lebih tahu dengan apa yang dilakukan. Bro Yaji, di luar taktik yang diterapkan oleh Coach Shin ketika berhasil menahan imbang di sana, apalagi yang dikatakan Coach Shin kepada pemain? Mungkin kepada Rizky Ridho atau kepada siapapun yang dianggap kunci, terutama di lini pertahanan. Lini pertahanan. Iya. Kalau kita sih sebenarnya yang paling ditegaskan bukan lini pertahanannya, tapi yang lebih penting lini gelandangnya. Jadi mulai dari lini gelandang, ada lagi di lini depannya. Jadi lini depan dulu harus bertahan dengan baik. Baru bisa lini gelandang bakal lebih kokoh lagi. Kalau lebih kokoh, di belakangnya bakal lebih kokoh lagi. Jadi bukan yang posisinya bertahan aja terus, tetapi biasanya kan gitu ya. Maksudnya yang menyerang kan kalau walaupun datang ke apa namanya? Ke daerah kita, bertanya pun nggak terlalu serius gitu. Kadang banyak pemain kayak gitu berpikirnya. Karena saya penyerang, ngapain saya bertahan harus 100%? Paling ya 80%, 90%. Berarti pada waktu di jeda itu, seorang Ragnar dan seorang Struijk, dia bertahan, dia adalah pertahanan pertama. Ketika ditekan, diminta oleh STY, mereka tuh bisa ke belakang juga membantu pertahanan ya, gelandang ya. Coach Shin juga pernah cerita tentang pemain yang bernama Hwang Hee-chan. Yang sekarang main di Wolverhampton ya. Wolverhampton. Dia sebelumnya sebelum ke IPL ya. Dia waktu itu pemainnya sama persis kayak gitu. Turun-turun saat bertahan, tetapi dia nggak maksimal. Kamu kalau sekali lagi main begitu nggak akan dimainin lagi di timnas. Nggak akan saya pilih lagi. Setelah itu dia berubah dan dia beda. Itu yang Coach Shin mau dari awal sampai sekarang. Jadi yang penyerang depan dulu harus bekerja keras. Tapi kalau enggak, ya gelandang juga bakal tidak begitu kokoh dan sama juga di belakangnya. Jadi nggak jadi satu timnya. Jadi Coach Shin selalu marahin kalau ada yang nggak maksimal saat bertahan. Itu yang sangat ditegaskan sebenarnya. Wah Bung, ini paradigma yang menarik ini ya. Pertahanan dimulai dari sisi depan, tengah, sisi menyerang. Depan, tengah, kemudian ke belakang. Kalau sekarang Anda melihatnya seperti apa? Dengan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kalau melihat kemarin kan semua bola kan di belakang memang. Memulai serangan kan dari belakang, Boy. Ya, artinya yang memegang peran kunci itu memang betul di tengah ada dengan Joe Belupesi memang. Kemarin dengan Verdong lawan Lebanon saya lihat. Saya tidak melihat dengan lawan Taiwan karena memang jauh agak
peringkat kita. Tapi selalu akan dimulai dengan itu. Kevin Dix bermain dari belakang dengan Jai Isel. Kontrol bola dari mereka untuk ke depan. Ketika kita dapat tekanan, ya memang dari depan ini pemain-pemain depan agak telat juga untuk bisa bertahan dengan baik. Nah, itu yang harus dilihat karena kan PK ini kan kalau bermain dengan 4 back itu 4-3-3 kan lebih banyak untuk attack, lebih banyak menyerang. Berbeda dengan main 3 back menunggu counter attack. Tapi itu kan yang penting bagi siapapun pelatih bermain dengan pola apapun yang kita butuhkan kan adalah kemenangan, gol. Ya, dengan pola apapun. Gol yang menjadi tujuan utama. Ball position mau kalah ball position berapapun kalau nggak cetak gol juga susah. Ya itu kan yang terjadi kan. Setuju. Iya dong. Kalau main di belakang terus, itu kan ball position juga. Ball position, iya. Itu kan menguasai bola juga di belakang. Di direct kita buat apa kan? Nah, tapi ya kalau kita lihat apakah kita menguasai pertandingannya kan ya belum tentu. Ya maksudnya menguasai bola itu belum tentu bisa menguasai pertandingan. Itu yang kita mungkin mesti tahu sih. Jadi orang kadang bilang kan, udah menang kok ball possession-nya. Buat apa kita ball possession menang gitu kan? Kalau hasilnya nggak bagus gitu loh. Itu sih. Jadi penguasaan bola atau ball position yang unggul tidak menjamin untuk bisa memenangkan pertandingan. Betul sekali. Iya kan? Setuju. Justru kalau ada lawan yang unggul dalam ball position, ya termasuk lawan Irak, lawan Arab Saudi 2 kali kan? Mereka unggul dalam ball position jauh, termasuk bermain di Jakarta kita menang 2-0 tapi kita kalah ball position. Tapi kita 3 poin. Itu kan penting. Orang nggak akan mau lihat lu begini, tapi kan akhirnya kalah juga. Yang mereka butuhkan kita bisa memenangkan pertandingan. Itu yang harus diterapkan nantinya kita di Jeddah dengan tim yang ada saat ini. Harus kita bukan cuma soal penguasaan bola, tapi kita harus bisa membuat gol dan memenangkan pertandingan. Kalau kita memang bertujuan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kan itu yang paling penting. Apalagi pertandingan pertama yang krusial, penting sekali boy, untuk bisa maju ke pertandingan kedua kan. Ada hasil yang bagus yang. Betul. Jadi harus anggap Saudi Arabia ini final. Iya. Nggak boleh pikirin Irak. Nggak bisa pikir benar. Nggak usah pikirin Irak, menang dulu. Ini dulu. Betul. Pemain kadang berpikir, kita masih ada Irak, jadi harus Irak, ya udah. simpen dulu energinya gitu kan. Nggak ada begitu. Harus all out semua ke pertandingan Saudi Arabia 120%. Nah, itu benar. Saya setuju. Bahwa jangan pikir Irak, harus pikir pertandingan awal, fokus di situ. Habis-habisan di situ, all out di situ. Karena kita punya kesempatan kan, kalau lawan Arab 2 kali kita nggak pernah kalah, berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hasil yang sama. Betul sekali. Apalagi dengan pemain yang sudah bertambah sekarang kan, sudah beberapa pemain yang tidak tampil lawan Arab di putaran ketiga kan, ada tambahan-tambahan yang kita harus lakukan itu. Joe Pelupesi, Ole Romani kan tambahan-tambahan yang bagus. Pasti tim Saudi pun pasti ada pressure. Udah 2 kali nggak menang, jadi ini ketiga kalinya pasti. Benar aja, Bung Ropan. Kita break lagi. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara TV.